Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS. Kembali lagi di pelajaran matematika wajib. Video ini adalah pelajaran transformasi geometri yang kedua. Jika minggu lalu kita belajar tentang translasi, nah hari ini kita belajar tentang refleksi atau yang disebut dengan pencerminan. Untuk itu disimak baik-baik penjelasan dari Ibu dan silakan disimak. Refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah pemetaan suatu titik atau bangun dengan cara mencerminkan pada suatu garis. Maksudnya seperti ini. Misal di sini ada cermin datar. Ini cermin yang dipakai misalnya cermin datar ya, bukan cermin cekung dan cermin cembung. Di sini garis ini kita sebut sebagai cermin. Lalu di sini ada segitiga A, B, C. Ketika dicerminkan, maka bayangannya akan membentuk seperti ini. Dengan jarak yang sama antara A dengan bayangan A, lalu antara titik B dengan bayangannya, dan antara titik C dengan bayangannya. Nah, ini yang namanya pencerminan harus sama aja seperti kita bercermin di cermin datar. Pasti yang tadinya jadi kiri jadi kanan, yang tadinya kanan jadi kiri, lalu jarak antara kita dengan bayangan yang ada di cermin pasti sama. Nah, untuk konsepnya kita lanjut. Yang pertama kita buat dulu diagram kartesiusnya, lalu di sini Ibu punya titik sembarang, titik 5,3. Nah, yang pertama Ibu mau adalah misal cerminnya itu sumbu X. Berarti ini ya, nih sumbu X. Berarti kacanya adalah si X. Berarti kita gariskan merah, kita fokuskan dia sebagai cermin. Nah, kalau misalnya cerminnya di sini, titiknya di sini, berarti kan bayangannya harusnya di bawah ya, tapi jaraknya harus sama. Berarti di sini 1, 2, 3. Nah, ke bawah juga sama harus 3. 1, 2, 3. Nah, di sini. Berarti bayangannya adalah titik 5, -3. X-nya kalau kita lihat tetap, tapi Y-nya berubah. Yang tadinya 3 jadi -3. Berarti bisa disimpulkan kalau misalnya suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah titik Y-nya, yaitu menjadi negatif. Jika kita buat rumus, dia menjadi seperti ini. Suatu titik XY dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah X, negatif Y. X-nya tetap dan Y-nya menjadi negatif. Atau kalau misalnya kita pakai matriks, rumusnya menjadi seperti ini. 1, 0, 0, -1. Lalu yang kedua, seandainya titik X ini, titik 5,3 ini mau Ibu cerminkan terhadap sumbu Y. Berarti kita Y-nya ini kita jadikan kaca. Kita beri garis merah agar fokus ini sebagai kaca. Nah, kalau misalnya titik awalnya di sini, berarti kan bayangannya di sebelah sini dong, ada di sebelah kiri kan. Tapi dengan jarak yang sama juga, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini juga sama 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bayangannya ada di sini. Nah, bayangan yang terbentuk adalah X-nya negatif 5, Y-nya 3. Nah, kalau kita lihat, berarti bisa disimpulkan ketika suatu titik dicerminkan terhadap sumbu Y, yang berubah adalah nilai X-nya atau titik X-nya. Yang tadinya positif, dia berubah jadi negatif. Dan titik Y-nya tetap tidak berubah. Berarti bisa kita tuliskan ke dalam rumus menjadi seperti ini. Titik XY dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah negatif X, Y. Yang artinya X-nya menjadi negatif dan nilai Y-nya tetap. Jika dibuat menjadi matriks menjadi seperti ini. Nah, kebalikan dari yang sumbu X, yang tadinya negatifnya di bawah, nah ini sekarang negatifnya di atas. Oke, selanjutnya, misal titik ini mau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X itu seperti apa? Nah, seperti ini. Ini namanya garis Y sama dengan X. Oke.
lurus dia. Kalau misalnya cerminnya seperti ini, bendanya atau titiknya di sini, otomatis kan bayangannya juga di sini kan, miring. Jadi di sini jaraknya 1, nah ini juga sama 1. Berarti titiknya ada di sini. Nah, kalau kita lihat posisi koordinatnya berubah. X-nya 3, Y-nya 5. Berarti yang tadinya titiknya 5,3 berubah jadi 3,5. Jadi seperti kebalikan. Maka bisa disimpulkan kalau misalnya suatu titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya akan kebalikan. Yang tadinya X jadi Y, yang tadinya Y jadi X. Berarti kalau kita buat rumus menjadi seperti ini. Titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya adalah Y, X. X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Kalau kita buat matriks seperti ini. Lalu berikutnya, titik ini akan kita cerminkan terhadap titik asal atau titik 0,0. Nah, berarti kita buat garis lurus set dengan jarak yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti titiknya di sini bayangannya. Kalau kita lihat koordinatnya menjadi X-nya negatif 5 dan Y-nya negatif 3. Kalau kita perhatikan, yang tadinya titiknya 5,3 berubah menjadi negatif 5, negatif 3. Berarti jika suatu titik dicerminkan terhadap titik asal atau titik 0,0, maka hasilnya kedua titik itu menjadi negatif. X-nya jadi negatif, Y-nya juga menjadi negatif. Kalau kita rumuskan, dia menjadi seperti ini. X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0,0, hasilnya adalah negatif X, negatif Y. X-nya menjadi negatif, Y-nya juga menjadi negatif. Kalau kita buat rumus matriksnya menjadi seperti ini. Lalu yang berikutnya, kalau misalnya titik ini mau dicerminkan terhadap garis X sama dengan sekian. Nah, contoh seperti ini. Misalnya ibu asal bikin cermin garisnya di sini, seret. Ini namanya garis X sama dengan 3. Oke. Kalau misalnya cerminnya di sini, terus bendanya atau titiknya di sini, pasti bayangan di sebelah kiri dong. Dengan jarak yang sama. 1, 2. Yang sebelah kiri juga sama, 1, 2. Kalau kita lihat koordinatnya menjadi 1,3. Nilai Y-nya tetap, tapi nilai X-nya yang berubah. Nah, rumusnya seperti apa? Seperti ini rumusnya. Titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H atau X sama dengan sekian. Berarti ini H-nya adalah 3. Maka hasilnya adalah 2 dikali H dikurangi X, Y. Kan tadi yang berubah X-nya aja kan, Y-nya tetap. Makanya X-nya diformulasikan menjadi seperti ini. 2H dikurangi X dan nilai Y-nya tetap. Kalau kita buat matriks, dia menjadi seperti ini. Yang berubah hanya X-nya saja, Y-nya tetap. Oke, yang terakhir. Jika titik ini ingin ibu cerminkan terhadap garis Y sama dengan 5 atau Y sama dengan sekian, nanti tergantung soalnya. Nah, di sini ibu contohkan Y sama dengan 5. Karena cerminnya seperti ini, titiknya di sini, berarti bayangannya ada di atas dong, ya kan? Dengan jarak yang sama juga. 1, 2. Ini juga sama bayangannya, 1, 2. Berarti di sini. Nah, ini adalah koordinat 5,7. X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Maka rumusnya menjadi X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Berarti di sini K adalah 5. Hasilnya akan X-nya tetap, tapi Y-nya yang berubah menjadi 2K dikurangi Y. Atau ketika dibuat matriks, rumusnya seperti ini.
Oke, ini adalah konsepnya dan berikutnya kita akan ke contoh soal. Contoh yang pertama, suatu titik A 3, -2 akan dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik bayangan yang terjadi adalah, pertama kita buat pemetaannya dulu, ini dicerminkan terhadap sumbu X, berarti pemetaannya menjadi titik 3, -2 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, bayangannya berapa sih? Pertama kita ingat dulu rumus pencerminan terhadap sumbu X. X-nya tetap, Y-nya berubah jadi negatif. Ya sudah, X-nya tetap, Y-nya berubah menjadi negatif. Berarti yang tadinya 3, -2, maka kita negatifkan lagi. Berubah menjadi 3,2. Gampang ya? Ingat, yang tadinya X-nya positif, kita jadikan negatif. Nah, karena kebetulan ini negatif, kita negatifkan lagi, dia menjadi positif. Dan hasilnya 3,2. Contoh yang kedua, tentukan bayangan dari kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Berarti di sini ada garis atau kurva mau direfleksikan terhadap sumbu Y. Kita buat pemetaannya dulu menjadi seperti ini. Dan kita ingat rumus terhadap pencerminan terhadap sumbu Y. Y-nya tetap, tapi X-nya berubah menjadi negatif. Ya sudah, kita tuliskan dulu garis atau kurva awalnya. Lalu katanya X-nya dinegatifkan. Berarti X-nya ini masing-masing kita negatifkan. Nah, ini bayangannya. Kalau bayangan kita pakai aksen, berarti Y aksen sama dengan X-nya kan tadinya jadi negatif. Jadi negatif X aksen dikuadratkan, dikurangi 2, X-nya menjadi negatif X. Karena bayangan kita pakai aksen. Nah, kalau sudah, kita hitung deh. Negatif X aksen kuadrat, berarti kan jadinya X aksen kuadrat. Lalu negatif 2 dikali negatif X aksen, berarti kan negatif kali negatif positif. Menjadi positif 2X aksen. Yang ini menjadi X aksen kuadrat. Karena sudah selesai dan tidak ada yang bisa dihitung, maka aksennya kita keluarkan atau kita buang menjadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Selesai. Jadi, bayangan dari kurva ini adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Contoh yang ketiga, suatu titik A, X, -3, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan A aksen negatif 3,5. Tentukan nilai X-nya. Nah, kalau kita buat pemetaannya seperti ini, titik X, -3, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya adalah negatif 3,5. Kita ingat-ingat lagi, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita lihat, X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Sudah, berarti X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Berarti X-nya adalah 5. Selesai. Contoh berikutnya, titik B, negatif 2,1, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, dilanjutkan dengan pencerminan oleh garis Y sama dengan negatif 3, menghasilkan bayangan. Kalau ngeliat soal ini, berarti transformasi geometrinya ada 2 kali, yaitu terhadap garis X sama dengan 2, dan garis Y sama dengan negatif 3. Kalau kita buat pemetaannya jadi seperti ini. Titik negatif 2,1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Lalu nanti hasilnya akan dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan negatif 3. Maka hasilnya berapa? Atau bayangannya berapa? Oke, kita ingat-ingat lagi. Ketika ada X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, dan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Yang pertama, kita pakai yang atas dulu, karena ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Berarti 2-nya ini adalah sebagai H, yang artinya rumusnya jadi seperti ini. 2H dikurangi X, Y.
Nilai Y-nya tetap, yang berubah hanya X-nya saja. Maka kita buat 2H dikurangi X, Y. 2H, H-nya kan 2, berarti 2 dikali 2. Dikurangi, X-nya adalah negatif 2, dan Y-nya adalah 1. Maka seperti ini. 2 dikali 2 dikurangi negatif 2, Y-nya 1, tetap tidak berubah. 2 dikali 2, 4. Negatif ketemu negatif ditambah. Jadi 4 ditambah 2, 6. Maka yang pertama hasil pencerminannya adalah titik 6,1. Lalu titik 6,1 ini mau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 3. Yang rumusnya ini ya, Y sama dengan K. Berarti negatif 3-nya ini sebagai K. Rumusnya ini, titik X-nya tetap, yang berubah hanya titik Y-nya. X, 2K dikurangi Y. X-nya 6, K-nya negatif 3, Y-nya 1. Maka 6,2 dikali negatif 3, Y-nya 1. X-nya tetap tidak berubah, jadi 6. Maka yang kita hitung adalah titik Y-nya. 2 dikali negatif 3, negatif 6. Negatif 6 dikurangi 1, negatif 7. Maka bayangan yang terakhir adalah titik 6, negatif 7. Selesai. Contoh yang terakhir. Suatu garis 2X dikurangi 3Y sama dengan negatif 6 akan direfleksikan terhadap titik asal 0,0. Bayangan yang terbentuk adalah, kita buat pemetaannya dulu, yaitu garis 2X dikurangi 3Y sama dengan negatif 6 dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya berapa sih? Kita ingat-ingat lagi rumusnya. Jika dicerminkan terhadap titik asal, maka X-nya menjadi negatif dan Y-nya juga menjadi negatif. Kita plot ke rumus ini atau ke garis ini. 2X dikurangi 3Y sama dengan negatif 6. Bayangannya adalah X-nya menjadi negatif, Y-nya menjadi negatif. X-nya jadi negatif, Y-nya menjadi negatif. Kita plot. Karena bayangan kita pakai aksen, berarti 2 dikali negatif X aksen dikurangi 3 dikali negatif Y aksen sama dengan negatif 6. Kalau sudah kita kalikan, 2 dikali negatif X aksen, ya negatif 2X aksen. Negatif dikali negatif positif, berarti jadinya 3 dikali Y aksen, 3Y aksen. Negatif 2X aksen ditambah 3Y aksen sama dengan negatif 6. Karena sudah tidak ada yang bisa dihitung lagi dan sudah selesai, maka aksennya kita buang menjadi negatif 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 6. Maka bayangan dari garis ini jika dicerminkan terhadap titik asal adalah negatif 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 6. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Berikut contoh-contoh yang sudah Ibu berikan. Silahkan kalian simak ulang jika masih kurang paham. Dan bisa juga kalian tanyakan di forum diskusi. Sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebih dari video ini Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.